Duh, udah kelihatan kan ya? Udah, Kak. Sudah, Kak. Ya, Kak. Sekarang kita mulai ya. Jadi sekarang itu kita mau bahas COQ buat proses costing. Nah, sebenarnya sama aja sih pokok bahasannya, tapi aku nggak bakal jelasin pengertian COQ lagi ya. Aku pokoknya cuma bahas sekarang accounting buat proses costingnya. Ada scrap sama spoilage sama rework sama juga shrinkage. Nah, sebenarnya fokus banyaknya itu adalah di sini dua ini, shrinkage sama spoilage. Rework itu lebih banyak dibahas di job sih seringnya ya, jarang keluar kalau misalnya diproses. Cuma aku nggak tahu mungkin ada, tapi jarang keluar. Yang paling sering keluar itu spoilage sama shrinkage, baik itu normal shrinkage atau abnormal shrinkage biasanya. Ini paling banyak keluar. Oke. Nah, scrap sebenarnya kalau misalnya kita bahas sama yang kemarin sama aja, ya scrap ya bahan sisa ujung-ujungnya. Kayak kemarin versi JOC, tapi kita itu pakainya versi yang nggak bisa diidentifikasi secara langsung ke job tertentu. Kenapa? Karena kita belajar proses itu bergeraknya dari departemen 1 ke departemen 2, departemen 3, dan lain-lain sampai selesai, sampai ke finish good kan. Nah, makanya kita nggak akan bisa tuh nge-track ke job tertentu, karena kita perhitungan COGS-nya itu dari biaya per departemen ini kan, bukan biaya per job-nya. Kita nggak tahu biaya per job, namanya kita nggak membagi itu ke biaya per job. Oke, jadi kalau misalnya kita ngitung buat scrap, otomatis kita nggak akan bisa mengidentifikasi secara langsung ke job-nya. Ke WIP 1, WIP 2, WIP 3 nggak ada. Adanya WIP departemen 1, bukan WIP job ya, bukan diidentifikasi ke job 1, job 2, job 3 gitu, bukan. Tapi bisanya ke WIP departemen 1, WIP departemen 2, itu kan cost yang yang dialokasikan, yang dihitung di proses costing. Makanya kita nggak bisa mengidentifikasi secara langsung ini scrap punyanya job berapa sih? Scrap punya job 1 atau scrap punya job 2, scrapnya baju, scrapnya celana, atau yang mana? Itu kita nggak bisa mengidentifikasi itu. Makanya perlakuannya itu cuma dua, sama nih, scrap sales sama pengurang biaya produksinya cuma bentuknya FOH control sama COGS. Nggak bisa dalam bentuk pengurang WIP. Nggak ya. Pengurangnya dalam bentuk pengurang COGS atau pengurang FOH control. Gitu. Next. Nah, cuma bisa yang ini udah nggak bisa nih, jangan dilihat ya. Yang bisa tuh cuma yang ini doang. Nilai jual atas scrap-nya itu hak dari produsen, kayak kemarin aku jelasin. Jadi itu bakal menjadi hak kita, penambah revenue kita atau pengurang biaya kita, yaitu FOH control sama COGS. Jadi scrap ini nggak bakal mempengaruhi penentuan harga. Ya, karena biasanya kan harga ditentuinnya kayak kemarin. COGS-nya 1.000, sales price-nya 120% dari COGS. COGS-nya itu berasal dari WIP ya. WIP nanti jadi FG, jadi COGS gitu. Nah, ini tuh bakal ngurangi kayak kemarin di bawah. Jadi adjustment-nya, misalnya udah ketemu nih COGS-nya 1.000, terus tadi sales price-nya harga jualnya berapa? 1.200, ketemu berarti kan gross profit-nya COGS-nya di sini ada adjustment dari mana? Dari ada scrap ini, scrap sales ini berarti pengurang COGS kan. Nah, di sini ada adjustment-nya, misalnya dijual seharga 50. Berarti beban kita asalnya 1.000, COGS kan bentuknya beban ya. Cost of goods sold itu adalah expense kan. Nah, 1.200 dikurangi 50 berarti COGS kita jadinya 950 sekarang, ya kan? Nah, berarti 1.200 dikurangi 950. Jadi biaya kita ada berapa? Biaya lagi gross profit kita asalnya sebelum ada adjustment itu cuma 200. Pas udah di-adjust jadi 250 gitu. Itu ya. Itu konsep yang kemarin. Oke.
Jurnalnya sama aja, cash pada FOH kontrol, cash pada cash pada COGS atau cash pada scrap sales atau AR. Sama aja bisa masuk scrap inventory dulu atau misalnya bisa juga misalnya tadi di soalnya dijual langsung ya udah nggak masuk scrap inventory. Cuma common-nya yang paling yang paling umumnya itu biasanya dimasukin dulu nih ke inventory karena dia kayak dikumpulin dulu. Mana sih nanti misalnya keluar nih total WIP-nya berapa. Nah, mana sih nanti yang kalau misalnya ada scrap itu nanti kita bisa dikumpulin dulu di sini baru nanti dijualnya. Pokoknya intinya nanti dia sering ini bukan WIP, aku masih kecantol yang kemarin. Jadi misalnya di soal itu biasanya diminta mengumpulkan persediaan untuk barang sisa, misalnya barang sisa dicatat dalam bentuk persediaan yang terpisah. Nah, itu tuh maksudnya bikin akun scrap inventory dulu gitu. Belum dijual, tapi kita mencatat ini senilai sama salvage value-nya ya, jangan lupa. Tuh. Jadi segitu scrap. Ada yang bertanya dulu nggak scrap? Kita nggak fokus di sini sih biasanya banyaknya di spoilage. Kalau kita lanjut ya, spoilage ya barang cacat. Kemarin kita udah bahas, dia rusak, nggak bisa diperbaiki, pilihannya cuma dijual atau dibuang. Pencatatannya fokus sama berapa sih biaya produksi yang diserap sama spoiled produknya. Gitu. Konsepnya sama, tapi dia bagiannya internal failure. Nah, kenapa sih semua hal yang terjadi ini loss-loss-nya, kerugian-kerugiannya ini mau spoilage, ini yang ruginya ya, spoilage, terus shrinkage nanti ada penyusutan, atau rework, itu salahnya perusahaan. Kenapa sih? Karena kita nggak kayak job order. Job order tuh bisa nih misalnya pelanggan tuh request pesanan gitu bisa kan di job order. Kalau kita tuh sekarang nggak bisa. Kita mau kita bikin aja, produksi aja nih produksi massal aja nih barang-barangnya, kita yang produksi, kita yang proses, terus itu bukannya request dari konsumen, jadi nggak bisa dilimpahkan kesalahannya ke konsumen. Gitu. Kalau kemarin kan kayak ada yang minta tiba-tiba di akhir minta ditambahin inilah, tambahin itulah, minta diubah lah spesifikasinya. Kalau ini kan nggak bisa karena yang mengendalikan prosesnya itu siapa? Ya perusahaan, ya internalnya. Perusahaan tuh drivernya. Gitu. Jadi dia nggak bisa tuh disalahin kalau misalnya konsumen itu nggak bisa disalahin gitu loh. Nah, ini sama kayak kemarin ya. Kalau misalnya ada biaya barang cacat, dibebankannya ke FOH kontrol. Kalau bisa dijual, dikurangi FOH kontrolnya. Spoiled product adalah sisi output dari produksi. Nah, ini jangan sampai lupa. Kalau misalnya kita punya physical flow atau aliran unitnya, total unit input harus sama-sama total unit output. Itu kuncinya sebenarnya. Nah, yang di input kemarin 2 kan, WIP begin sama unit started. Nilainya harus sama unit transfer out plus WIP ending. Sekarang kita punya unit spoiled. Nah, ini harus jadi komponen di sini. Jadi, yang penambah itu cuma ini doang nih, di sisi output. Jadi, yang gagal tuh kan outputnya kan, bukan bukan DM-nya gitu loh, bukan bahannya yang gagal, tapi outputnya yang gagal. Jadi ini nanti kita punya 3 komponen nih sekarang kalau misalnya kita ngomongin di di proses costing ini, si spoiled unit ini bakal ada di output gitu loh. Di spoilage ini berarti ada 3 komponen nanti di outputnya. Ada 3 ini. Kalau buat input tetap WIP begin sama unit started aja. Begitupun untuk cost-nya, penyesuaian ya. Cost-nya sama. Buat inputnya ada cost yang ada di WIP begin sama cost yang baru kita tambahin di periode berjalan. Ditambah, jadi sama dengan hasilnya harus sama cost yang transfer out
barang yang keluar nih, terus cost in ending-nya harus sama cost in spoiled unit. Jadi spoiled unit ini pasti punya cost gitu loh. Nanti ini kan dibebaninnya kemana? Ke FOH kontrol, dia nggak bakal kita transfer. Oke. Sampai sini dulu ada yang masih bingung nggak? Ini aku masih bahas sisi input outputnya ya, takutnya kalian lupa proses kemarin. Sekarang mencatat biaya ini tuh apa namanya? Jurnalnya. Biasalah ya. Jurnal produksinya WIP pada material, payroll, FOH, terus WIP pada WIP ini transfernya ke departemen B dari departemen A. Habis itu kita nyatet barang yang dapat dijualnya finish good kan, atau misalnya langsung COGS terserah. Nah ini yang beda nih, ada tambahan. Nah ini kan, ini harus senilai sama berapa sih biaya yang masuk di departemen B. Ini asumsinya spoil goods-nya di departemen B ya, makanya pas transfer ke departemen B ini cuma WIP pada WIP, nggak ada FOH kontrol, karena di sini asumsinya semua barangnya ini sempurna, gitu. Nggak ada barang jadinya. Nggak ada barang jadi, nggak ada barang cacatnya. Kalau sekarang di departemen B ini ternyata selain barang yang jadi, ada nih barang-barang yang gagal gitu loh. Nah ini WIP departemen B ini nilainya harus seluruhnya yang seluruhnya yang ditransfer, pokoknya seluruhnya kecuali WIP ending. Ini harus keluar dari biayanya. Yang mana aja? Ya barang yang jadi ditransfer ke gudang barang jadi sama barang cacat. Barang cacat kalau punya salvage value masuk ke spoiled goods inventory, sisanya tetap kita tanggung sebagai FOH kontrol. Gitu. Ini jurnal penjualan sama aja kayak kemarin. Nah, ini sekarang ada yang normal, ada yang abnormal. Mungkin kemarin dosennya bahas ini. Jadi intinya apa sih? Ya normal spoilage. Berarti cacatnya itu emang normal, emang nature-nya pasti ada cacat gitu. Jadi udah perusahaan estimasikan sedemikian rupa gitu loh, udah kayak kalau misalnya kita bekerja optimal pun, misalnya kayak kita bekerja pada kapasitas yang benar-benar optimal 100%, misalnya pengawasannya tepat, semua proses dilakukan dengan tepat, udah sesuai standar, sesuai sama ini itu, pokoknya benar-benar bagus ya prosesnya, itu dia masih ada cacat gitu. Jadi emang udah by default-nya ada cacatnya gitu loh. Udah dari sananya pasti ada cacatnya dalam prosesnya. Nah, itu itu namanya normal spoilage. Kalau kayak gitu, berarti kan nggak salah siapa-siapa, walaupun di proses testing ini apalagi ya, pasti bukan kesalahannya perusahaan dong, karena ya dia emang cacat dari sananya, gitu. Jadi dia masuk ke WIP. Nah, ini tuh hitungannya kayak biaya produksi aja. Misal yang kemarin ingat nggak, ada WIP senilai 38.500, ya kan? Ini tuh terdiri dari apa aja? Ada 1.000 barang jadi, sama ada 100 spoiled goods. Ingat nggak yang kemarin yang boneka Minion ya? Nah, kalau misalnya kemarin, by default-nya tuh ya, sebenarnya spoilage itu kalau nggak disebutin di soal, dia itu abnormal. Dia cacat karena kitanya lalai atau konsumennya yang salah, gitu. Kalau misalnya disebutin di soalnya ada normal spoilage-nya, ya udah berarti itu emang normal. Jadi itu sebenarnya secara otomatis dia itu sebenarnya abnormal spoilage gitu, kecacatan yang disebabkan oleh kelalaian, bukan karena prosesnya gitu. Kalau misalnya di normal spoilage nih, kalau kemarin kita belajar kayak gini ya, terus yang ini tuh yang 100 spoiled ini dihitung dibebankan ke WIP atau ke FO control gitu kan. Kalau sekarang gini, misal ada 38.500 dibuat 1.000 barang jadi 100 spoiled. Misal ini aku misalin ya, ini normal spoilage misalnya ya.
Kalau dia normal spoilage, berarti udah perusahaan estimasikan. Artinya 38.500 ini dia nggak, misalnya dia itu gini deh, dia itu nggak punya salvage value. Jadi dia tuh ya udah kebuang kan akhirnya. Nih, kebuang kan. Nah, 38.500 ini harus dibagi sama 1.000. Dia nggak akan kita bebankan ke FOH kontrol. Gitu. Kalau normal spoilage itu kayak gitu. Kita nggak bakal bebankan dia ke FOH kontrol, tapi kita bakal bebankan dia ke WIP-nya. Jadi nilai per unit barangnya ini bukan kemarin mah 3,5 ya. 35. Kalau ini 38,5. Gitu. Kalau normal spoilage karena kita ngeluarin 38.500 ini jadinya cuma 1.000 barang. Ya udah kita bagi 1.000. Walaupun di sini ada barang cacat, tapi kita nggak boleh nanggung itu karena itu adalah kecacatan yang normal gitu loh. Gitu. Jadi karena bukan salahnya siapa-siapa, dia dihitung sebagai biaya produksi aja. Gitu. Jadi perusahaan kan nggak salah ya. Jadi kita hitung sebagai biaya produksinya. Tuh. Kalau misalnya abnormal ya kayak kemarin ya, aku mau jelasin lagi. Abnormal itu kalau di job posting kayak kemarin aja. Ngerjainnya ya salahnya internal ya udah. Tapi abnormal salahnya internal atau salahnya eksternal kalau di job posting. Kalau di proses dia udah pasti internal failure. Kalau misalnya tadi aku bilang ya karena nggak punya andil konsumen itu. Konsumen mah kerjanya cuma beli doang, nggak ada ngatur-ngaturin itu kan. Internal failure, tingkat spoilage-nya itu biasanya misalnya dia itu melebihi yang diperkirakan secara normal, itu abnormal spoilage. Itu misalnya kita dari awal itu memprediksi nggak bakal ada spoilage-nya, 0%. Nah, kalau abnormal ini itu biasanya dia misalnya ada 2%. Kalau dia 0% normalnya, sekarang dia ada 2% cacatnya, berarti dia abnormal spoilage. Gitu. Perlakuannya ya harus ditanggung sama FOH kontrol, sama perusahaan. Masuk ke FOH kontrol, nggak boleh dimasukin ke WIP yang nantinya berpengaruh pada penentuan harga. Karena ini bukan salahnya konsumen. Itu salahnya perusahaan kalau abnormal spoilage. Nah, nanti aku jelasin di bawah tadi dulu. Kalau misalnya, nah, nanti bedanya di mana? Kalau misalnya bedanya ya, kalau normal losses itu tuh kayak tadi ya, kita baginya sama barang yang jadi aja. Nggak kita bagi sama, kita tadi baginya sama 1.000 barang jadi kan, 1.000 FG. Yang 100 spoiled-nya itu nggak diikut sertakan dalam penghitungan. Begitupun yang ini. Di proses costing itu, nanti unit in output-nya itu tetap kita bikin unit input sama dengan unit output. Berarti inputnya WIP begin sama unit edit atau unit started, yang di outputnya yang transfer out, terus yang unit in ending plus unit spoil. Tapi ingat, nanti kalau misalnya kita hitung cost per equivalent unit. Nah, ini kan equivalent unitnya ini harus barang jadi aja. Kita nggak boleh ngitung yang spoiled. Makanya pas perhitungan equivalent unit, kita nggak menyertakan yang spoiled goods. Kita menyertakan unit transfer out sama unit in ending aja. Jadi semua biayanya, walaupun ada yang jadi menyusut atau ada yang jadi spoil, karena itu normal spoiled atau normal shrinkage, itu bakal kita bebanin ke barang-barang yang jadi aja nih, barang-barang yang bener finish good sama WIP ending. Nah, jadi tetap dua itu di equivalent unit yang nggak akan jadi 3 macam gitu loh. Kalau normal losses, kalau misalnya abnormal, yang baik yang spoilage ataupun nanti yang shrinkage, dia itu ada 3 jenis juga, transfer out, unit ending, sama unit yang spoiled. Nanti unit yang spoiled ini nggak bakal dihitung sebagai WIP, tapi dibebankan ke FOH kontrol. Gitu. Oke, spoilage. Nah, ini contohnya. Ini tuh abnormal ya. Nanti kita cek Excel-nya di belakangan ya, habis selesai shrinkage kalian.
Nih, misal kita punya contoh soal, sebenarnya emang yang ditekankan di spoilage sama shrinkage ini adalah di kalian ngitung ekivalen unitnya. Kalau kalian ekivalen unitnya udah salah, ke bawahnya masih salah semua. Nah, sekarang kita lihat, kita punya forming department sama coating department. Nah, dia itu cangkir yang rusak, ada cangkir yang rusak nih ceritanya nih. Saat forming, terdiri atas 100% selesai untuk DM-nya, 80% CC, conversion cost. Jadi, dia itu inspeksinya, apa namanya, ketahuannya itu nggak saat semuanya 100%. Nah, nanti itu ada perhitungannya sendiri buat ekivalen unitnya. Di departemen forming nih misalnya. Kita bahas satu dulu aja ya. Oke, ini dijual nih. Di proses coating, jadi nanti kita lihat di sini nih. Ada nih, cangkir yang dirusak di proses forming tidak memiliki nilai sisa. Jadi kita bebankan semua ke FOH control. Terus nanti yang pas yang coating ada yang cacat punya nilai sisa 0,5 per unitnya. Oke, nah kita lihat dulu. Kita gimana sih ngitung ekivalen unitnya, ekivalen unit yang kalau misalnya dia itu, ini tuh dia abnormal spoilage ya, karena dia nggak diketahui. Maksudnya nggak ditulis soal dia itu adalah kecacatan normal. Nah, kalau enggak berarti dia otomatis adalah abnormal spoilage gitu. Kita lihat, kalau buat abnormal spoilage ada tiga elemen di dalamnya. Ada yang transfer out, ada yang ekivalen unitnya ya, ada yang ending sama ada yang spoiled. Nah, kita lihat. Nih, tadi 19.000 semua transfer out. Yang di ending itu penyelesaiannya 130 30. Nah, dikali 3.600 per 3.600. Buat yang spoiled ada 2.400 unit. Nah, 2.400 unit ini 100%-nya selesai materialsnya, lebarnya katanya baru berapa tadi? 80 ya? 80, ini 80. Iya. Ya, jadi 1.920 gitu. Ini ngitung ekivalen unit kalau dia itu abnormal. Kalau dia normal, ya udah, kalian hitung dua ini aja, cukup sampai sini nih. Nih. Tuh, ini tuh kalau dia normal. Jadi totalnya berapa ya? Udah jumlahin aja nih 22.600, 20.80, 20.80 kalau dia normal spoilage. Gitu. Kalau abnormal kalian jumlahin semuanya karena nanti kalian bakal mengalokasikan ini sebagai jadi apa ya, WIP-nya bakal dikurangi, berarti pengurang WIP si spoiled goods ini karena dia kan cacat, nggak dikasihin ke pelanggan kan, nggak boleh nambah-nambahin bebannya pelanggan. Makanya dia akan mengurangi WIP dan dia bakal dibebankan ke FOH kontrol kalau dia abnormal. Gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita ke rework dulu. Ini nggak banyak dibahas sih sebenarnya, sama aja. Rework-nya tuh, ya rework kita mengerjakan ulang barang-barang yang cacat tapi masih bisa dikerjakan gitu. Pencacatannya fokus sama pembebanan biaya produksi, perlakuannya sama kayak yang di JOC, internal failure aja. Nggak boleh external failure, ingat ya, nggak boleh kesalahan konsumen. Salahnya perusahaan, terus nggak boleh mempengaruhi WIP atau COGS. Apa itu maksudnya WIP atau COGS-nya penentuan harganya ya. Ini maksudnya COGS itu adalah yang WIP berubah jadi FG, berubah lagi jadi COGS gitu. Nanti pembebanannya ke FOH control, tapi FOH control ini again dia bakal mengurangi apa ya? Kalau ada rework berarti dia akan menambah COGS-nya, tapi di akhir, bukan di saat penentuan harganya, oke? Oke, nanti ya buat metode FIFO, nanti kita bahas di soal
Sama aja cuma beda tipis lah. Yang diperhitungkan menjadi biaya produksi sebagai finished good hanya biaya untuk produksi normalnya. Ini yang sebagai finished good itu maksud aku ini loh. Dari WIP, FG ke COGS itu maksudnya biaya rework ini dia nggak boleh nambah-nambahin harga kan. Ya kan, makanya yang jadi basis buat penentuan FG dan penentuan COGS nantinya jadi penghitungan harganya itu hanya produksi yang normal gitu loh, yang apa ya, sebelum kita tambahin biaya rework. Nah, itu. Biaya rework ingat nggak boleh masuk ke penentuan harga. Sama, jurnalnya masih sama. Material payroll FOH, ini FOH kontrol debitnya, finish good pada WIP, nanti penjualannya, terus ininya senilai ini ya. Jangan lupa ini WIP bakalan tetap aja karena rework-nya dibebankan ke FOH kontrol. Jadi kalau WIP sebelumnya itu misalnya gini apa? Rework-nya 20.000, WIP awalnya 200.000, ya udah. Di sini bakal 200.000 aja, nggak jadi 220.000 karena 20.000-nya beban kita. Kita nggak tetapin ke konsumen. Gitu. Dah, terakhir itu shrinkage. Nih, kalau misalnya shrinkage ada dua juga, normal sama abnormal. Nah, ini tuh penyusutan. Nanti bisa kalian bikinnya misalnya unit apa namanya? Normal shrinkage misalnya. Tapi biasanya yang paling sering disebut adalah unit loss. Kalian kasih aja loss. Kalian kasih aja di sini normal atau abnormal. Sorry. Ya bisa deh, normal atau abnormal. Gitu. Nah, kalau misalnya sama yang aku jelasin tadi, kalau itu tuh ya nature di perusahaannya kayak gitu, emang produksinya kayak gitu. Misalnya pabrik larutan, ngolah larutan A jadi larutan ABC, caranya dipanasin. Awalnya kita masukin larutan A 1.000 liter, pas keluar cuma 900. Nah, 100-nya kemana? Bisa jadi menguap atau apapun lah sehubungan sama proses, sehingga pas jadi itu tinggal berapa? Tinggal 900 liter. 100 ini disebut sama yang sering tadi. Penyusutan ini tuh. Nah, ini berarti jadi unit loss. Sorry. Lupa. Biasa juga disebut loss in process karena 100 liternya itu hilang aja. Ya udah dibebankannya kemana? Ya tadi ke konsumen gitu. Karena kita tadi bikinnya ekivalen unitnya. Ingat kalau yang normal-normal, ekivalen unitnya cuma ada yang transfer out sama WIP ending. Nggak ada penghitungan buat unit loss ini. Ini tuh cuma di quantity schedule ya. Ada unit loss in process itu atau unit spoiled yang normal-normal itu adanya cuma di quantity schedule. Pas kita ngitung ekivalen unit untuk yang normal loss atau normal apa namanya kerugian yang normal itu tuh kita ngitungnya ekivalen unitnya cuma 2 komponen ini. Ingat nggak boleh bikin 3. Oke. Udah karena nggak ada yang salah masuk ke WIP aja sebagai biaya produksi normal. Tuh. Kalau abnormal, ya nyusutnya karena kesalahan perusahaan. Misalnya tadi normalnya itu 100. Tapi gara-gara perusahaan misalnya salah nyetel suhu, jadi kebanyakan yang nguap misalnya. Akibatnya nyusut lagi 200. Nah, yang 100 tadi kita nggak anggap kerugian atau kita bebanin semuanya ke rata ke WIP-nya. Kalau yang 200 ini dia nggak boleh dihitung sebagai WIP, dia harus dikeluarin. Masukin ke FOH kontrol. Jadi nanti misal di sini ada apa ekivalen unit. Misalnya transfer out sama WIP ending. Terus satu lagi tuh di sini ada yang unit loss in process. Ada yang ini kan yang misalnya di sini aku kasih contohnya ya, unit transfer out. Terus ada unit in ending.
Terus ada loss in process. Yang pertama dia normal. Yang kedua dia loss in process abnormal. Misal tadi kita masukin itu, yang ditransfer out misalnya 800, di ending 100, loss-nya 100, loss in process-nya 200. Nah, perhitungan ekivalen unitnya, kalau yang buat yang normal ini kan tadi dia nggak dihitung ya. Jadi cuma ada 900. Transfer out-nya 800, in ending-nya 100. Nah, yang abnormal ini nanti dia dimasukin ke sini, 200. Jadi totalnya ini ada 1.100. Gitu. Yang ini nggak dihitung, dia dibebanin ke, salah deh. Mana sih? Nah, dia dibebanin ke semua barang ini. Gitu, biayanya nggak dihitung sebagai kerugian. Gitu deh. Sampai sini dulu ada yang masih bingung? Nah, sorry. Jadi sebenarnya bedanya apa sih normal sama abnormal? Ya tadi lah, kalau misalnya normal nggak ada yang salah, emang udah otomatis bakal begitu. Jadi alokasinya buat biaya produksi secara normal. Nggak bisa kita alokasiin ke kesalahan konsumen atau produsen gitu. Sekarang kalau misalnya abnormal losses, itu tuh ya udah pasti ada salahnya, antara salahnya internal atau eksternal gitu. Tapi ini berlakunya cuma di job ya, ada internal eksternal. Kalau buat proses itu cuma internal aja, proses. Nanti manufacturing cost yang yang terjadi akibat baik spoilage atau misalnya shrinkage itu dibebankan ke konsumen sebagai perhitungan ini kan yang tadi ya, perhitungan WIP-nya gitu. Karena itu bukan salah perusahaan juga, jadi udah dihitung sebagai biaya normalnya. Biaya normal itu kan berarti WIP-nya kan. Nantinya pengaruhnya sama penentuan harga. Terus, kalau misalnya abnormal losses, ya perlakuannya kayak kemarin. Yang kemarin aku jelasin, semuanya itu adalah abnormal losses. Kerugian abnormal. Nah, perlakuannya kayak kemarin aja, sama. Bisa dibebanin ke konsumen atau ke produsen, tergantung salahnya siapa. Kita lihat lagi salahnya siapa. Terus, kalau misalnya, salah aku tuh baru bahas yang job costing. Maaf ya, ini job costing nih. Gitu, pokoknya dia harus dibebanin ke, bisa ke konsumen, bisa ke produsen, tergantung sama salahnya. Kalau misalnya normal losses, dia hitung sebagai biaya normal yang akan ditetapkan harganya ke konsumen. Gitu. Kalau proses costing sama aja, dia nggak ada salahnya, terus MC-nya dibebankan ke konsumen. Nah, ini sebenarnya yang membedakan ini si unit ininya ya. Kalau unitnya buat quantity schedule-nya sama, isinya tuh unit transfer out, unit ending, unit spoiled, atau unit loss, sama aja. Kalau ekivalen unitnya yang beda, ingat, sekali lagi buat normal losses, kerugian yang normal, kita nggak mencantumkan ekivalen unit untuk spoiled. Karena kalau dicantumkan, itu pasti nanti harus ada alokasinya kemana. Kalau ini, kita yang semua biaya itu, walaupun kita memproduksi barang cacat, barang yang nyusut, harus dibagi sama hasil produksi yang ada, yang bisa kita jadiin duit gitu loh. Harus dibaginya sama itu, sama baik mau itu yang transfer out atau yang in ending, WIP ending gitu. Yang cacat itu dia tuh kayak seolah-olah ditanggung biayanya sama barang yang nggak cacat gitu sebenarnya. Kalau misalnya perhitungan ekivalen unit yang di abnormal losses itu kita cantumin berapa sih ekivalen unit dari barang-barang yang spoiled atau loss tadi. Itu abnormal. Gitu ya. Sampai sini dulu ada yang mau nanya? Udah sih materinya itu. Yang banyak itu karena kita harus bikin ini. Apa namanya? Kita harus bikin ininya, COPR.
Ini banyaknya di COPR. COPR-nya kan macam-macam ya, ada yang spoilage, ada yang shrinkage, ada yang normal, abnormal gitu. Bentar, aku share screen buat ininya. Loh, kok nggak ada Excel? Bentar ya. Mana? Udah aku share-nya screen aja deh. Tunggu, bentar. Oke. Oke, aku share-nya screen aja. Nah, ini kalau kalian mau lihat materi lengkapnya boleh di sini, cuma aku nggak tahu kalian bingung apa enggak ya. Nih, di sini. Ini bahannya Pak Kodirin dari mana ya? Ntar aku share aja deh linknya ke grup. Nih, itu bahan-bahannya di sini ada. Ada yang normal spoilage buat job costing juga ada. Cuma itu emang jarang ya, jarang banget terjadi. Cuma aku nggak ngerti kan kalian suka tiba-tiba materinya apa gitu. Nah, ini kita bahas yang tadi sempat dibahas dulu, yang soal dari Yasin Edu. Nah, ini ya. Tadi. Nah, teman-teman mau pakai format yang mana bahasnya? Hongan apa charter? Mau pakai mana? Pakai yang Pak Didi ada nggak, Kak? Ini, kalau Pak Didi Hongeran pakainya. Physical unit flow. Draw a physical unit flow. Yang kedua, tuh ya. Aku biasanya bahas pakai Hongeran dulu, ntar kita charternya tuh tinggal masukin karena ya udah bedanya cuma beda letak-letaknya aja gitu ya. Nih misalnya sekarang aku sengaja kerjain dulu ya tadi takut lama nih bahasnya. Nah, pertama itu kita nanti kalau ada yang ketinggalan Excel-nya langsung ngomong ya. Soalnya di Excel ntar bingung. Pertama kita di forming department. Di forming department ada begin 4.000, catat 4.000 di sini. Di sini mah annotate-nya nanti. Yaudah, 4.000. Bentar, aku ini dulu deh. Wait, bentar ya. Nggak salah. Oke, bentar. Nah, ini bisa nih Excel. Nah, ini pakai yang format Hongeran dulu. Sekarang kalau misalnya kita mau nyatet pakai format Hongeran, pertama kita hitung dulu berapa sih physical unit flow-nya, berapa total input, berapa total output. Input harus sama-sama output-nya. Oke. Nah, yang input apa aja? Unit begin sama unit started. Kita lihat jumlah unit WIP begin. Nih. WIP begin ada 4.000. Nah, catat di sini 4.000 ya. Terus started-nya 21.000. Jadi total inputnya 25.000, berarti nanti harus sama-sama 25.000. 21 ditambah 24, 25.000. Terus unit complete and transfer out, ditransfer ke departemen coding ada 19.000. Ya udah, catat 19.000, unit ending 3.600. Nih, sisanya harus jadi kalau di sini temanya spoiled, berarti jadi spoiled units. Kayak di charter itu nggak diketahui jumlah spoiled unitsnya berapa. Ntar kalian cari sendiri aja dari situ ya. Total input 25.000 kurangi 19.000 kurangi 3.600, jadi 2.400. Itu unit spoiled.
Kedua, kita bikin ekivalen unitnya. Nah, ini sekarang tadi kan aku udah bilang ya, kalau nggak disebutin di soal dia itu dia itu normal, berarti dia itu secara default-nya dia adalah kesalahan dari internal kalau di proses costing. Berarti dia abnormal losses gitu, abnormal spoilage gitu. Karena kesalahan perusahaannya jadi spoiled unitnya ada yang spoiled gitu. Unit transfer out berarti di equivalent unitnya kita tiga komponen, 1, 2, 3. Yang pertama ada unit transfer out, ada 19.000. Ini ya, unit transfer out. Terus unit ending 3.600, unit spoiled 2.400. Persentasenya untuk unit ending 100%, tadi udah dibahas ya, 100%, terus ininya 30%, ini 30% ada di soal. Salah. Ini ya. Di sini. Nih. Dah. Terus unit spoiled-nya ada mana sih nih? Unit spoiled di sini nih. Di forming itu 100% DM, 80% conversion cost. 80% kali 2.400 jadi 1920, 920 nih. Jumlahnya equivalent unit 22.000 untuk FOH, 22.000 labor, 25.000 material. Gitu. Buat ngitung equivalent unit, sebenarnya kuncinya di equivalent unit aja. Karena ke bawahnya bakal sama-sama aja kayak biasanya. Kita ngitung cost as inputnya. Isinya apa aja? Ada material, labor, FOH. Cost-nya ada berapa? Ada dua. Cost begin sama cost edit, ya kan? Di WIP begin, di datanya itu udah ada ya. 615, 366,4, 549,6 nih. Totalnya 1531. Itu cost in begin. Sekarang cost editnya berapa? Di soal juga ada 3885, 2273,6 sama 3410,4. Totalnya segini, berarti total cost-nya ada 11.100. Baru kita hitung cost per equivalent unitnya berapa. Equivalent unit buat DM 25.000, DL 22.000, FOH-nya 22.000. Cost as input-nya masukin aja 4.500, 2.640 sama 3.960. Oh iya, aku lupa, ini metodenya kita pakai average. Nanti kita bakal jelasin bedanya kalau kita pakai FIFO ya. Materialnya jadi cost per unitnya itu 0,18, 0,12 untuk labor, sama 0,18 untuk FOH. Total cost-nya berarti per unitnya itu 0,48. Sekarang baru terakhir di step terakhir di Hongran adalah ngitung cost as output. Nah, cost as output-nya karena kita menghitung equivalent unit dari unit spoiled, berarti kita di cost as output bakal ngitung cost in spoiled unit. Gitu. Jadi kita punya 3 cost kan, karena kita punya 3 equivalent unit yang kita hitung. Gitu. Nah, cost transfer out-nya ada berapa? Tinggal dikaliin aja ya. Yang transfer out ada berapa tadi? 19.000 dikali 0,18, 19.000 dikali 0,12, 19.000 dikali 0,18. Totalnya adalah 19.000 unit dikali sama total cost 0,48. Jadi 9120. Aduh, sorry, bentar.
Ya. Oke. Terakhir kita ngitung cost transfer out, cost in ending sama aja caranya. Tinggal unit endingnya. 3.600 kali 0,18. Ini yang lebarnya 1080 kali 0,12 sama yang terakhir 1080 dikali 0,18 untuk FOH-nya. Udah deh ketemu tuh unit endingnya. Sekarang cost in spoiled units-nya berapa? Berapa sih yang dipakai sama biaya yang dihitung buat yang spoiled? Nah, yang biaya barang cacat ini dia ada 2.400 untuk DM, 1920 DL sama 1920 FOH. Dikali sama cost per unitnya. Ya udah, berapa? 432, 230,4, 345,6. Nanti ini bakal dibebankan ke FOH kontrol. Gitu. Nggak bakal ditransfer ke departemen selanjutnya. Makanya di sini kita bakal bikin jurnal. Pertama, kita pakai dulu apa namanya? Cost edit-nya dulu ya. WIP forming departemen pada material payroll FOH sesuai sama cost edit-nya. Ini aja. Cost edit-nya itu di atas nih, 3885, 2273,6 sama 3410,4. Nih. Ya, kayak biasa. Baru kita jurnal transfernya. Ditransfer ke costing departemen senilai berapa? Yang ditransfer itu 9120 doang, ya kan? Tapi kita bakal mengeluarkan biaya 1008 ini di nggak bakal kita masukin WIP ending, makanya dia harus dikeluarin juga, dibebanin ke FOH kontrol 1008. FOH kontrol 1008, WIP costing departemen nerima 9120 sebagai transfer in cost atau cost from preceding department. Terus pada WIP forming departemen tinggal dijumlahin aja. Gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Gimana, ada bingung nggak? Oh, kalian bingung nih. Oke, kalau nggak kita ke format charternya. Sama aja. Kalau buat format charternya kayak gini. Sama ya, pertama kita ngitung quality schedule-nya, berapa input, berapa output-nya, ya kan? Terus kita sertakan juga berapa sih persentasenya biar biar ke bawahnya kalian lebih gampang ngerjainnya gitu. Buat unit ending 130-30, buat unit spoiled 180-80. Terus udah ke bawah. Nah, material bikinnya segini, cost editnya segini, terus jangan lupa kalau misalnya di format charter ini, jangan sampai kalian ngebaginya cuma 3885 dibagi ekivalen unit ya. Gitu ya. Harus ditambahin dulu, jangan lupa. Kalau misalnya kalian metodenya average, berarti harus total cost input dibagi ekivalen unit 615 ditambah 3885 dibagi 25.000, lebar juga sama, 366,4 ditambah 2273,6 bagi 22.000, yang terakhir sama FOH-nya 549,6 dibagi 3410,4 dibagi 22.000, ketemu unit cost-nya 0,48 totalnya. Nah, baru terakhir itu setelah kita ngitung cost charge-nya berapa, cost yang di charge ke departemen totalnya berapa, kita hitung berapa sih cost yang mau kita hitung sebagai output itu berapa. Dan alokasinya kemana aja? Pertama, kita hitung cost transfer out 19.000 dikali sama 0,48, 19.000 unit ya. Jadi 9120, cost in ending-nya dia itu 3.600 dikali 100%, dikali 0,18 untuk DM, DL-nya dikali 30%, FOH dikali 30%, jadi berapa tadi? 1080 ya, dikali 0,12, 1080 kali 0,18, total cost-nya 972. Buat cost in spoiled unit, dia abnormal, berarti bisa juga disebut cost in spoilage atau biasanya gini nih, cost charge to FOH control, biasanya disebut kayak gitu.
Berapa nilainya? 1008 tadi. Nah, ini di bawah ini perhitungan si ekivalen unitnya sama aja kayak tadi ya. Tuh. Oke, nah di sini tuh belum ada pengurang karena ingat kita nggak punya nilai sisa buat barang cacatnya. Jadi nggak akan dikurangi tuh. Kalau misalnya nilai sisa di sini ada less salvage value of spoiled goods atau sale of spoiled goods gitu loh. Dikurangi berapa sih biaya penjualannya. Jadi nanti cost charge to FOH controlnya itu nggak bakal 1008, tapi 1008 dikurangi berapa sih biaya harga jual dari barang-barang cacat itu. Tapi nanti di akhir itu cost accounted for-nya bakal tetap jumlahnya 11.100. Maksudnya nggak bakal dikurangi salvage value. Jadi salvage value itu cuma buat tentuin berapa yang di-charge ke FOH control, berapa yang masuk ke spoiled goods inventory. Ini kayaknya ada contohnya deh. Kayak ini. Oke. Departemen 1 ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut departemen 2. Sama caranya. Unit bikinnya 3.000, terus tadi dapat transferan 19.000, total inputnya 22.000, yang transfer out 15.000, di endingnya ada 4.000, unit spoiled-nya 3.000. Nah, kita lihat lagi. Oke. Cangkir, nih, diproses, mana sih? Di proses coating, cangkir yang cacat dimasukkan ke persediaan barang cacat dan dapat dijual seharga 0,5 gitu. Nah, ini tuh jadi kayak kalau misalnya di soal tuh nggak diketahui nih dia diinspeksi dalam berapa persen gitu. Nah, ya udah berarti by default dia itu berarti 100% di DM, 100% DL, 100% FOH. Nih. 100 kalau nggak diketahui di soalnya. Jadi asumsinya itu dia udah udah jadi barangnya cacat gitu. Nah, kalau misalnya ini kita hitung ekivalen unitnya sama kayak tadi ya, karena ini masih abnormal spoilage, terus pakai metodenya average masih sama ngitungnya kayak tadi. Jadi transfer out berapa, unit endingnya nih 25% conversion cost-nya, makanya 4.000 dikali 25% jadi 1.000. Unit spoiled-nya 3.000 semua dari TIC material lebar FOH. Ketemu ekivalen unitnya untuk TIC dan material 22.000, untuk lebar sama FOH itu 19.000. Masukin tinggal cost in begin-nya. Nih, masukin aja ya, 1396, 196, 310, 310 masukin. Cost edit-nya masukin juga, ini dari departemen sebelumnya tadi, dari sini ya, datanya yang ditransfernya 9120, masuk ke TIC edit, karena dia baru diproses periode ini. Terus materialnya 1520 di soal ya. Nih, 3718, 3718. Dijumlahin, cost as inputnya 20.288. Baru kita ngitung cost per equivalent unit. Sama aja kayak tadi, tinggal dibagi. Berapa sih equivalent unitnya, berapa total cost as inputnya. Bagi deh, ketemu. Oh, total cost-nya 0,98. Nah, habis itu kita tinggal ngitung cost as output. Cost as output ada TIC material lebar FOH lagi. Isinya apa aja? Ada cost transfer out, cost in ending, sama cost in spoiled unit. Nah, oh iya aku lupa ini. Harusnya ntar dikurangi sama salvage value of spoiled goods. Nah, berapa tuh? Nah, total cost-nya dia itu berarti, oh ininya ntar dulu. Nah.
Salah. Kok nggak di-cut sih? Nah, ini kan dia itu dihitung sekarang karena apa namanya? Dia bakal mengurangi berapa sih cost charge to FOH control-nya. Karena spoiled goods ini nilainya sekarang 2940 nih ketahuan. Terus kita lihat tadi bisa dijual kan si salvage value. Jadi kita nggak akan membebankan semua ke FOH control. Di sini dijual dengan harga 0,5 per unitnya. Nah, kita lihat tadi ada berapa unit nih? 0,5 dikali 3.000 ya. Tadi 3.000 unit ya. Nih, 3.000 unit. Jadi 1.500. Nah, berarti kita hitung sekarang. Cost charge to FOH control itu berapa? 2940 dikurangi 1.500. Nah, jadi nanti ke FOH kontrolnya cuma 1.440, 1.500-nya jadi spoiled goods inventory. Total cost as output-nya tetap sama, 20.288 dari cost transfer out, cost in ending, sama cost in spoiled unit-nya berapa. Gitu. Masih sama ya, cost as input harus sama-sama cost as output. Nih. 20.288. Nih, kalau misalnya pakai format Hongren, charter juga sama aja. Pertama kita bikin dulu quantity schedule-nya, tinggal kita masukin persentasenya, TIC selalu 100%. Terus, itu buat average ya. Terus, cost in begin-nya dia masukin aja kayak tadi. Tinggal dijumlahin, dibagi sama equivalent unit. Cost begin sama cost edit dibagi equivalent unitnya berapa. Jadi unit cost ketemu unit cost 0,98. Habis itu kita hitung transfer out-nya ada 15.000 unit dikali 0,98. Jadi 14.700. Terus cost in ending-nya ada 4.000. Untuk TIC dan DM-nya 100% dikali sama unit cost-nya. Untuk labor FOH 4.000 kali 25% dikali sama unit cost ketemu 2648. Baru kita hitung kayak tadi yang spoiled-nya berapa, 100% semua penyelesaiannya, terus jumlahnya jadi 2940, tapi kita kurangi sama penjualan dari spoiled goods. Jadi cost attributable to FOH control atau cost charge to FOH control 1440 ketemu 20.288. Oh enggak masuk. Nah, gitu ya. Udah deh, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Ada yang nanya. Kalau nggak diketahui di soal, itu biasanya 100% gitu loh. Karena biasanya kan kalau di Departemen 2 itu, dia emang udah tinggal, udah diselesain baru di inspeksi. Jadi normalnya itu kan dia mau dikasihin nih ke finish good, tapi kelihatan ada yang cacat nih. Berarti barangnya itu sebenarnya udah selesai kan, tapi inspeksinya itu pada 100% semua gitu loh. Tapi barangnya nggak bisa masuk ke finish good. Maksudnya ke barang cacat. Nah, untuk jurnalnya sama aja kayak kemarin. Spoiled goods inventory tadi 1.500, salvage value 0,5 dikali total unit 3.000, jadi 1.500. Terus FOH kontrolnya itu dia ada 1.440. Sisanya tuh kan kita harus nanggung gara-gara spoiled unit 2.940 dikurangi sama 1.500. Jadi kita nanggung 1.400. Yang ditransfer ke finish good sama nih 14.700 nih ya. 15.000 kali 0,98. WIP yang ditransfer dari coating departemen ke finish good dan pokoknya di luar dari WIP ending itu berapa? 16.140. Nah, ini jurnal pemakaiannya ya. Material, payroll, FOH-nya berapa? Gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi?
Kalau nggak ada kita ke yang Vivo-nya. Ini abnormal tapi Vivo. Ada soalnya di charter. Nah, gantiannya pakai charter. Sama aja sih sebenarnya, cuma ya udahlah. Nah, ini dah kita punya 2 departemen. Sorry, ini masih nothing belum berarti. Ini apa sih, departemen 1 aja lah ya aku tulisnya. Departemen 1 itu berarti fabricating gitu lah ya, departemen 1. Nah, departemen 1 kita itu oke, ada pertanyaan. Berarti bisa saja yang dikali. Sebenarnya gini, kalau misalnya penyelesaiannya itu belum 100%, misalnya yang tadi nih. Oke. Nih, penyelesaian itu belum 100%. Tapi kan kita tahunya itu 0,5 itu total cost ya. DM plus DL plus FOH. Harga jual itu secara total cost gitu. Kalau misalnya kayak tadi, untuk DM-nya 100%, DL 80%, FOH 80%, kita cuma tahu datanya 0,5 doang, itu tuh nggak akan relevan harga hitungnya. Hitung harga jual itu nggak akan relevan. Jadi kita nggak tahu nih, misalnya kita bikinnya 180 berarti DM 3000, DL 2400, FOH 2400, mau dikali angka berapa gitu loh. Kalau ini kan 100% semua, jadi totalnya 3000 dikali 0,5. Kalau beda-beda kayak gitu, nggak bisa dikaliin langsung sama 0,5 gitu. Jadi aku juga nggak tahu kalau itu ya, soalnya jarang banget soal kayak gitu. Pasti penyelesaiannya biasanya 100%. Itu nggak diketahui gitu di soal ada penyelesaian berapa persen. Inspeksinya biasanya pas udah selesai. Kalau misalnya mau kayak gitu, mau DM DL FOH misah, harus punya harga yang misah juga gitu. DM DL FOH-nya berapa kalau dijualnya gitu loh. Oke. Lanjut dulu ya. Yang tadi. Kenapa? Nah, kalau buat abnormal spoilage untuk departemen 1 nih. Nah, ini Vivo ya metodenya. Nah, sekarang kalau Vivo, kita pasti punya persentase untuk unit bikin. Gitu. Dan nanti perhitungan buat ekivalen unitnya ada apa aja? Ada kayak biasa, unit to complete WIP begin, unit started to complete, unit ending, plus unit spoiled karena dia abnormal spoilage. Oke, jadi kita punya 4 komponen. Ada yang buat menyelesaikannya berapa, terus yang started and complete berapa, unit endingnya berapa, sama unit yang cacatnya berapa. Gitu. Nah, kok aku masih wait. Aku salah nggak sih? Ini nggak sih harusnya? Salah ya? Sorry, salah buka. Ini yang mana? Oh, aduh aku tuh connect-nya departemen 2, maaf ya. Aduh, nggak fokus banget. Nah, udah bener. Berarti kita tinggal pertama cari dulu ekivalen unit di bawah nih, karena kita mau ngitung berapa sih cost-nya. Untuk materialnya udah selesai semua, lebar kurang 30%, FOA kurang 30%, berarti unit to complete-nya 0% untuk material, 30% dari lebar, 30% untuk FOH. Dari nilai 2000 ini, berarti unitnya berapa? 0, 600, 600. Started and complete-nya jangan sampai lupa sama konsepnya Vivo. 9.000 ini, 9.000 yang ditransfer itu bukan hanya berasal dari started and complete, tapi dia itu berasal dari WIP dulu, yang dulu WIP kan. Berarti 2.000 dari WIP harus keluar duluan, baru deh keluar 7.000 dari started. Nah, berarti started and complete-nya ada 7.000. Unit ending-nya ada berapa? Ada 1.500. Penyelesaiannya 140-40. Oke.
Sama terakhir unit spoiled ada 500, penyelesaiannya 160-60 di soal ya. Nih, di soalnya kayak gini. Units are inspected at 60% stage of conversion in fabricating and at the end of the process in finishing. Jadi, 60% untuk conversion cost, 100% untuk sisanya itu kan nggak diketahui ya. Jadi 100% sih materialnya itu. Gitu. Kalau yang finishing itu at the end of the process. Jadi di akhir prosesnya. Itu jadi di akhir prosesnya dia berarti 100% semua nanti di departemen 2 karena biasa ya ada salvage value. Susah kalau salvage value itu kita nggak ketahui sebenarnya barangnya itu secara unitnya dijual berapa sih gitu loh. Karena walaupun kita jual barang cacat, biasanya barang cacatnya itu dalam bentuk barang yang udah jadi gitu. Lanjut lagi, terus kalau misalnya buat perhitungan cost in begin sama aja 1.900 nih di soal. Di soal 1.900, 340, 1.020, totalnya jadi 3.260. Untuk cost edit dari soal juga 1.980, 2.125, 6.375 dari sini ya fabricating. Dibagi ekivalen unit, tadi kita udah hitung di bawah, 9.000, 8.500, 8.500. Ingat, buat FIFO konsepnya, kita itu harus menghitung berapa sih biaya yang dikeluarkan di bulan ini aja, di bulan ini aja. Makanya kita ngitung ekivalen unitnya cuma yang kita tambahin di bulan ini. Ya kan, kita nggak nambahin yang tadi, 170-70 ini nggak kita tambahin. Kita nambahin kurangan-kurangannya aja. 0% materialnya, labor 30, FOH 30 gitu kan. Jadi yang jadi unit cost jangan lupa cost editnya dibagi sama ekivalen unit gitu. Kita nggak ngotak-ngatik yang atas nih, yang atas dijamin aja biarin sampai akhir begitu gitu. Temu unit cost total 2,02 gitu ya. Terus buat cost accounted for, berapa sih yang kita hitung itu buat apa aja? Nah, pertama yang transfer out asal dari mana? Dari WIP bikin ditambah penyelesaian WIP bikinnya berapa, ditambah lagi sama started and complete, jadi total cost transfer out. Nah, WIP bikin nggak kita otak-atik ya, ada totalnya 3.260 nih. Terus buat cost to complete WIP bikinnya berapa? Ada 2.000 unit dikali 0%, dikali 30% untuk DL sama FOH. Dikali unit cost-nya ketemu. Penyelesaian kita senilai 600. Berarti total cost untuk WIP bikin itu ada 3.860 untuk 2.000 unit. Oke. Lanjut. Sekarang started and complete-nya ada 7.000 unit. Tadi udah dijelasin ya, 9.000 dikurang 2.000. 100% selesai, udah pasti karena dia transfer mulai dari 0%. Terus dikali 2,02 total cost-nya. Jadi 14.140. Total cost transfer out ada 18.000. Terus baru kita ngitung cost in ending sama cost for spoiled units. Masukin aja jumlahnya berapa, penyelesaiannya berapa, totalnya 230 untuk endingnya. Untuk cost spoiled unitnya 810. Berarti cost accounted for itu 2940, harus sama-sama nilai ini ya. 3260 ditambah 17, 680. Cost input harus sama-sama cost output. Gitu. Nih, ada lagi keterangan unit of product spoiled in fabricating have no salvage value. Jadi nggak bisa dijual, otomatis semua beban dari spoiled units kita bebankan ke FOH control dari perusahaan. However, units found to be spoiled at the end of the finished process have salvage. Oh, nanti ini di departemen 2-nya dia punya salvage value nilainya $1 per unit gitu. Nanti berarti cost accounted for 2940 udah tuh, nggak ada les-lesan, nggak ada dikurangi salvage value-nya. Dah, kita bikin jurnalnya kayak gimana?
Oke, kita bikin jurnalnya FOH kontrol, ke departemen 2 tadi ditransfer 18.000. Terus yang kita bebankan itu yang dibebankan kita itu 810. Yang dikeluarkan dari departemen 1 itu ada 18.810 gitu. Oke. Terus ini harusnya jurnal ini dulu ya. Sorry aku lupa soalnya. Material payroll FOH itu 17.680 dari mana? Dari soal. Nih, dari sini ya. Nih, jangan sampai lupa kayak gini. Masukin ini tuh cost edit doang, nyatet cost editnya, cost yang masuk berapa. Tuh ya, material payroll FOH-nya berapa sesuai soal. Udah. Aku ngitung cost week ini nggak sih? Nah, itu lagi deh kita jelasin yang on-nya ya. Sama aja, kita ngitung dulu unit flow, unit input berapa, unit output berapa. Ya kan? Terus kita hitung lagi equivalent unitnya sama, unit to complete begin WIP, unit started and complete, unit in ending, sama unit yang cacatnya berapa. Ketemu hasilnya segini, kita hitung cost as inputnya berapa, totalnya 2940 dari soal semua. Terus kita ngitung cost per equivalent unitnya, ingat cost edit dibagi equivalent unit, ketemu total cost 2,02, terus kita ngitung cost as output-nya sama aja WIP begin, terus ditambah cost to complete WIP begin, terus ditambah yang started and complete kayak tadi, caranya persis. Total cost transfer out-nya berapa, dihitung lagi cost WIP ending berapa, cost for spoiled units-nya berapa, gitu ya. Sama aja ngitungnya, cuma beda format doang. Nah, sekarang kalau kalian ditanyain, misal, berapa sih sebenarnya cost buat yang WIP begin? Nah, kalian lihat, WIP begin itu ngambilnya berapa sih? Pertama itu dia punya cost 3260. Kedua, dia ditambahin lagi sama kita nih di periode ini, karena belum beres nih, gue tambahin lagi 600. Jadi 100% kan bisa ditransfer out. Nah, berarti dia 3860 sebenarnya total cost-nya. Nah, sekarang kita bagi sama berapa sih sebenarnya nilai dari unitnya berapa sih di WIP begin? Dibagi 2000 kan, unitnya tadi 2000 unit di WIP begin, ya kan, 2000 unit. Ya udah, berarti sebenarnya cost per unit dari WIP begin ini nilainya 1,93. Ini tuh just in case kalau kalian disuruh dosen itu habis ini ya, habis selesai Vivo, penjualannya pun Vivo. Jadi karena WIP begin pertama kali masuk, ya kalian jualnya dengan harga WIP begin itu, bukan dengan harga started and complete. Kalau started and complete, barang yang 7.000 tadi, yang ditransfer 7.000 tadi, dia itu nilainya 2,02 nih total cost-nya. 2,02. Gitu. Vivo Departemen 1 Abnormal Spoilage, ada pertanyaan? Oh, ini kalian hari ini kok nggak ada yang nanya ya? Yang nanya chat semua. Kalau mau nanya chat juga nggak apa-apa, teman-teman. Takutnya masih pada bingung. Gitu. Kalau nggak ada, kita lanjut Departemen 2. Nah, untuk Departemen 2 ini, sama aja ya soal itunya tuh, caranya kita lihat dulu berapa sih penyelesaiannya. Oh iya, nih aku lupa nih. Kalian jangan lupa ya, kalau misalnya buat perhitungan ekivalen unit dari Departemen 2 ya, dari TIC itu, dia dari awalnya di WIP begini itu udah 100%. Nanti pas penyelesaiannya dia pasti 0% untuk barang di Departemen 2. WIP begini di Departemen 2 itu udah pasti 100%. Makanya pas perhitungan ekivalen unit, dia udah pasti 0%, karena kita nggak nambahin apa-apa lagi. Dia itu udah 100% dari sananya, dari departemen sebelumnya. Gitu. Ini apa sih 0% nih di unit to complete-nya. Oke, kita kerjain 100, 140 nih ya, begin inventory-nya 40, 40, unit ending-nya 60, 60 di soal di sini ya.
Terus unit loss-nya tadi the end of the process, berarti setelah selesai semua, 100% penyelesaiannya. Oke, masukin kuantitinya 3.000, 9.000, begin ditambah editnya, receive-nya dari 9.000, jadi totalnya ada 12.000. 12.000 itu 9.900-nya kita transfer ke departemen selanjutnya, ke finish good. Terus unit ending-nya ada berapa? Ada 2.000 di soal ya. Nih 2.000. Nah, sisanya berapa tuh? Udah 11.900 kan? Berarti sisanya itu adalah total loss in process. Ini harusnya spoiled. Unit spoiled. Sorry. Nah. Unit spoiled ya. Ada 12.000. Terus buat cost charge to departemennya. Oke. Nih, kalau misalnya kita pakai Vivo di departemen 2, itu kalau misalnya di charter berarti kan namanya cost from preceding department. Kalau di sini TIC. Ya, apa namanya CFPD gitu kan meningkatnya. Nah, masukin aja data ini yang bikin dari soal 6.100, 3.500, 520, 780. Untuk yang ini dapat dari sini. Ada berapa yang ditransfer? 18.000. Material 10.800, labor 4.000, FOH 6.000. Nah, terus kita hitung ekivalen unitnya berapa sih? Unit to complete-nya. Tadi udah kurangnya berapa persen? Kurangnya 60 dikali 3.000, jadi 1.800. Untuk started-nya, nah, kan kita transfer out 9.900 kan. Kita kurangi sama unit begin-nya dulu, jadi 6.900 yang started and complete-nya. Jauhan. Unit ending-nya itu dikali sama penyelesaiannya 100, 100, 60. Unit spoiled semuanya di 100%. Jadi, ekivalen unitnya untuk TIC dan material itu 9.000, labor dan FOH-nya 10.000. Tuh, dibagi aja ketemu hasilnya total cost edit itu, total cost per unitnya adalah 4,2. Di situ kita lihat lagi, tinggal berapa sih yang mau kita cari itu apa. Kita kan mau nyari berapa sih yang unit cost output-nya berapa dan kemana aja. Pertama, begin dapat begin dapat dari sini datanya 10.900 ditambah cost to complete-nya ini 0%, 60%, 60%. Ketemu 1.800, berarti total cost-nya untuk WIP begin 12.700. Untuk started and complete, 6.900 unit dikali sama 4,2, jadi 28.980. Total cost transfer out jadi 41.680. Terus, cost in ending-nya. Cost in ending, penyelesaiannya 100, 100, 60 dari 2.000 unit, dikali total cost-nya, kali cost per unitnya, 2, 1,2, 0,4, 0,6. Totalnya cost in ending 7.600 sama spoiled unitnya sama ya, dia 100% semua. Jadi 200, 120, 40, 60, ketemu 4,2 dikali 100 unit. Jadi 420. Nah, tapi kita punya salvage value, ada 1 dikali 100. Ya udah, berarti kita kurangi sama 100. Berarti kita charge to FOH controlling itu cuma 320. Cost accounted for-nya tetap 4970. Berapa cost buat spoiled units, ditambah cost in ending, ditambah cost transfer out, sama cost start. Udah ditambah cost transfer out. Itu udah kayak gitu. Buat departemen 2-nya. Sama ya ini ngerjainnya kayaknya. Nggak usah dijelasin lagi, sama aja. Bikin dulu quality schedule-nya berapa, dikali sama persentasenya, terus kita bikin ekivalen unitnya, terus cost as input masukin data aja, terus cost per ekivalen unit tinggal cost editnya berapa, kita bagi ekivalen unitnya berapa, ketemu cost per ekivalen unit,
Baru cost as output. Nah, cost as output-nya kita sama aja ngitungnya. Cost transfer out, totalnya dari WIP begin ditambah cost to complete, ditambah started and complete, sama cost in ending, terus cost for spoiled unit. Nah, udah deh, sama aja tuh jawabannya. Kok 49280? Bentar. Ini di mana? Enggak. Ini harusnya berapa? Cost transfer out, cost in ending. Oh, belum ditambah cost. Sorry. Ya, sama ya, 49.700 totalnya. Itu. Nah, kalau misalnya kita mau hitung sebenarnya berapa sih nilai dari barang yang pertama jadi? WP begin kita punya 10.900, cost to complete-nya 1.800 nih. Jadi 12.700 kita bagi sama berapa unit? Ada 3.000 unit ya, tadi 3.000 unit, jadi totalnya 4,23 nilainya. Selisihnya sedikit sama unit yang started and complete. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, kalau nggak ada kita cari itu lagi, satu lagi. Nah, yang ini. Sekarang kita punya shrinkage tapi normal shrinkage ya. Kalau misalnya dia abnormal, dia perlakuannya sama kayak gini. Ditulis di sini kan, tadi apa? Unit spoiled kan. Sekarang unit loss. Nah, yang loss ini nanti 420 ini larinya ke FOH control. Kalau misalnya dia abnormal shrinkage. Sama aja perlakuannya sama abnormal spoilage gitu. Cuma dia pasti nggak akan ada salvage value karena dia hilang, barangnya nggak ada, nggak mungkin bisa dijual. Gitu. Sekarang departemen 1 di shrinkage. Nah, kita lihat shrinkage-nya. Nah di sini tuh dia nggak diketahui nih. Unrefined chemical mix and heat di distillation department. Then the product is transferred to the refining department because of a head, blah blah blah. Some production shrinkage occurs. Jadi some production shrinkage terjadi gitu loh, si penyusutannya terjadi. Nah, dipandang sebagai normal production process and is not measured. Jadi nggak bisa diukur. Karena nggak bisa diukur tadi. Nah, kalau misalnya karena dia normal, dia itu nggak bisa diukur penyelesaiannya berapa. Jadi ya udah, karena emang udah normal juga kita nggak bakal hitung di equivalent unit gitu loh. Karena equivalent unit kita cuma ngitung unit to complete sama yang started. Gitu. Sama ya ini pakai average, pakai FIFO. Oh, pakai FIFO ya. Udah. Tadi aku ngerjain pakai apa ini? Bentar, aku takutnya aku ngerjain pakai average kayaknya. Makanya salah, lupa lagi. 50. Oh enggak deh, aku benar ngerjain pakai FIFO. Nah. Buat unit begin itu 120 masukin 4.000 unit, 16.000 yang started, inputnya 20.000 totalnya. Terus unit complete and transfer out-nya 14.000, unit ending-nya 2.000, sisanya adalah unit yang hilang di proses. Dia yang menyusutnya berapa, ya. Kan di soal ini tuh nggak diketahui. Dia kan tadi dibilang nggak bisa diukur, jadi kita nyari sendiri tuh ada berapa unit sih sebenarnya yang loss. Nah, ada 4.000. Gitu. Biar total outputnya tetap 20.000. Nah, baru deh kita masukin ke perhitungan ini. Ke perhitungan dari equivalent unitnya. Yang jadi equivalent unit pasti unit to complete pertama, kedua unit started, yang ketiga ada unit in ending. Udah tuh, kita nggak hitung unit loss-nya, walaupun di quantity schedule ini ada unit loss in process, tapi
Tapi tetap enggak kita hitung ke equivalent unit karena seluruh biaya ini harus dibebankan ke semua barang yang ada. Barangnya ada gitu, wujudnya ada. Yang barang yang goib ini, karena dia normal proses, yang nggak kita bebanin kemana-mana, nggak kita kasih biaya, nggak kita bilang itu ada biayanya segini gitu, nggak ada. Biayanya itu yang terjadi semuanya kita bebankan ke barang yang ada. Tuh. Unit to complete-nya berapa? Ini udah 100% materialnya, lebar FOH kurang 80%, dikali 4.000, berarti 3.200. Unit started-nya ada, yang started and complete itu ada 14.000, dikurangi 4.000, jadi tinggal 10.000. Unit ending-nya ada 2.000, penyelesaian 80-80, sama terakhir kita hitung equivalent unitnya, 12.000, 14.800 untuk lebar sama FOH-nya. Nih, datanya kita masukin aja dari soal ya. Data material lebar FOH ini, cost-nya dibagi equivalent unit yang tadi kita hitung. Ketemu deh, berarti total cost per unitnya ada 1,5. Gitu. Oke, ketemu lagi, kita cari lagi sekarang cost accounted for as follow. Nah, berarti kalau misalnya buat yang ini sama, kita cuma bikin ininya aja kayak yang dulu-dulu, kita cuma bikin 2 komponen. Komponen dari transfer out sama komponen yang WIP ending. Kita nggak ada ngitung sama sekali cost for unit loss atau cost for spoiled loss, spoiled unit gitu, nggak ngitung kita. Masukin WIP beginnya nilainya 4.200 nih di soal nih. Nih, 4.200. Terus, cost to complete WIP beginnya material 0, lebar FOH 80%, dikali unit cost-nya, ketemu 1.920. Berarti WIP beginnya 6.120, terus started and complete-nya 10.000 dikali 1,5, jadi 15.000, ketemu 21.120 yang transfer out. Sisanya ada di cost in ending. Ketemu 23.880. Nah, kalau kalian nanya, berarti Kak buat buat unit loss-nya berapa biayanya? Yang enggak kita hitung gitu. Karena semuanya udah kita alokasikan ke barang yang ada bentuknya. Jadi kita nggak tahu biaya yang diserap sama dia itu berapa, karena dia juga nggak bisa kita ukur. Dia itu menyusut dalam keadaan berapa persen DM, berapa persen DL, berapa persen FOH-nya. Jadi kita langsung aja, karena dia normal proses, kita langsung aja hitung ke alokasikan semua biaya yang terjadi di ke barang yang ada wujudnya gitu, di WIP ending sama di finish good transfer out-nya. Sama ya, ini ngerjainnya kayak gini juga. Ini kan tadi ngitung equivalent unit udah. Cost in begin ditambah cost edit jadi cost as input. Ini tuh cuma buat nyamain doang sebenarnya. Kalau di Vivo ya, kalau di Vivo itu kan kita nggak harus nyari total cost as inputnya berapa. Cuma itu buat nyamain. Sebenarnya kalian benar nggak sih? Nih, outputnya 14.424 untuk DM, lebar 1576, FOH 7880, total cost 23880. Buat nyamain berapa sih input sama outputnya, sama enggak gitu. Cost editnya 10.800, 1480, 7.400 dibagi equivalent unit, ketemu total cost. Ya udah, tinggal cost as outputnya. WIP begin, cost to complete WIP begin berapa, started and complete-nya berapa, kayak tadi ya, sama ngitungnya. Ketemu total cost as output 23.880 juga. Udah gitu. Nah, ini kalau mau ngitung berapa sih biayanya? 4.200 tambah 1.920, jadi 6.120 dibagi sama 4.000 unit, jadi 1,53. Nggak terlalu beda jauh sama yang started and complete. Gitu. Ini departemen 2 untuk yang shrinkage. Sama aja ngerjainnya. 2.000, 14.000, jadi total inputnya 16.000, terus yang transfer out 12.000, unit ending 2.000, berarti kurangnya adalah yang loss-nya, berarti loss-nya ada 2.000. Tuh.
Masukin cost-nya berapa, WIP begin, sama di cost edit, kita bagi sama equivalent unit. Ngitung equivalent unit masih sama. Buat TIC pasti 0. Buat TIC di complete to complete WIP begin pasti 0. Materialnya karena udah 100% jadi 0 juga. Labor dan FOH-nya ada 50% ya. 50% kali 2.000. Started and complete-nya 12.000 dikurangi 2.000 jadi 10.000, unit ending-nya 2.000, penyelesaiannya 100, 100, 30, 30. Equivalent unitnya jadi segini. Udah, kita catat di sini deh. Udah ketemu unit cost per unitnya berapa, jadi 2,93 totalnya. Udah deh, kita tinggal ngitung lagi, berapa sih yang transfer out, WIP begin ditambah cost to complete, ditambah lagi sama start. Sakit deh, duduk terus ya. Siapa yang belum duduk? Sampai aku terakhir. Tapi kalau mijak tuh sakit, sakit apa sih namanya? Ih, Halo, siapa yang belum duduk? Ini berarti soal RPS ya, Gre ya? Belum di-mute ya? Harry. Di-record loh, kamu nyanyi lagi. Nah, terus cost to complete to IP begin-nya berapa? 0% untuk TIC sama DM, DLFOH-nya 50%, tinggal dikali cost per unit, ketemu totalnya nih berarti buat WIP begin ini 58,50. Started and complete 2,93 dikali 10.000 unit yang ditransfer, totalnya jadi yang transfer out-nya 35, 150, terus udah. Ini yang ending-nya berapa? Oke, hitungnya sama ya, masih sama kayak tadi. Ya nggak apa-apa, Donald. 39,540. Udah deh. Oh iya, jurnalnya tadi lupa aku. Jurnalnya belum ya? Jurnalnya sama aja karena dia itu nggak dihitung sebagai loss, gitu. Nggak dihitung sebagai kerugian, nggak dibebanin kemana-mana, dibebaninnya ke WIP aja. Jadi ya udah, jurnalnya kayak biasa. WIP Departemen 2 pada WIP Departemen 1. Itu senilai yang ditransfer berapa? 21.120. Ini jurnal pemakaian biaya produksinya, DMDL FOH. Oke. Terus, kalau yang ini juga sama nih, jurnalnya FG pada WIP Departemen 2. Senilai berapa sih yang ditransfernya? Terus ini jurnal pemakaian biaya produksinya segini. Udah, kayak gitu aja, sama. Nah, gitu. Ini materi kita sebenarnya banyak. Banyak tuh karena banyak macamnya. Jadi ini dalam bentuk FIFO. Nanti yang ini normal shrinkage. Nanti yang dibahas abnormal spoilage dalam bentuk satunya lagi average kayak gitu. Sebenarnya banyak begitunya. Nah, sama kemarin itu aku mau bentar. Nah ya. Ini. Yang kemarin itu yang soal UAS. Nih, aku juga nggak tahu dosenku tuh, aku nanya dosenku terus dia bilangnya nanti aku cek ya, tapi nggak dibales. Bingung deh. Nah, ini tuh kayaknya kayak kemarin. Kalian ingat nggak sih? Yang 38.500 itu, masih yang itu? Masih yang 38.500 itu. Nih, kemarin itu 38.500 38.500 itu kan isinya ada 100 spoiled unit. Nah, ada berapa? 1.000 finish good kan. Jadi 1.100 kan di situ. Nah, mungkin ini juga sebenarnya konsepnya bisa kayak gitu, sama aja. Jadi yang jurnal rework-nya itu kita bebankannya ke WIP, tapi nggak apa-apa karena pengerjaannya aja itu tuh maksudnya. Jadi kalian bisa aja di sini itu, karena diketahuinya bukannya total, tapi diketahuinya per unit, kalian bisa langsung kali sama 1.100 unit gitu. Nih, ini dikali 1.100, misalnya dari awal tuh kalian udah ngitung semua produksinya.
Ini juga dikali 1.100. Kebanyakan. Ini juga dikali 1.100 dulu. Gitu. Belum ganti screen, Kak. Astaga, maaf ya. Belum diganti ya screen-nya, sorry. Oke, bentar. Oh iya, benar. Nih. Nah, tadi coret-coretannya ada nggak? Yang 38.500? Apa nyoret-nyoret ada nggak sih? Keluar nggak sih? Ada. Ya udah. Nah, berarti jadi kita misal dari pertama mau bikin jurnal pembuatan 1.100, ini 1.000 unit kan? 1.000 unit, 50-nya defect, 1.050, astaga. 50-nya defect, 50 dibikin lagi. Berarti totalnya kita tuh sebenarnya bikin 1.050 unit gitu. Bisa jurnalnya kayak gini nggak apa-apa. Tuh. Berarti kok ada bingung ini loh. Ini harus masuknya FOH kontrol atau WIP karena ujung-ujungnya sebenarnya sama aja, dia itu dibalik ke COGS gitu. Dibalik ke COGS, cuma kalau FOH control itu agak aneh ya. Karena dia tuh bukan rework, 50 unit ini kita bikin baru kan. Jadi ya bukan rework gitu loh. Beda konsep. Nah, ini juga sama nih, kali 1.050, ini kali 1.050 nih. Misalnya kayak gini caranya. Nah, jadi 63 juta. Tapi yang ditransfer ke yang ditransfer ke ininya tuh cuma 1.000 unit dibagi 1.050 dikali total biaya. Jadi 60 juta yang ditransfer ya kan, senilai sama ini. Ini 60.000 di total unitnya, 60.000 per unit dikali 1.000. Jadi yang kita bebankan ke itu tuh cuma 60 juta, 1.000 unit aja. Sisanya kita tanggung. Nah, nanggungnya berarti ini dikurangi. Nah, yang kita tanggung itu senilai 3 juta. 60.000 biaya produksi dikali 50 unit. Ya kan? Nah, jurnalnya itu jadi kayak gitu. Kayaknya ya. Aku juga belum mastiin lagi. Aku takut salah sebenarnya. Nih. Intinya, kalian harus mencatat berapa sih sebenarnya materialnya berapa. Jangan sampai kalian cuma nyatetnya kayak ngeluarin material itu apa ya, kalian pas pengerjaan ulang itu kalian nggak bikin jurnal gitu loh. Kalau ini di pengerjaan ulang ya, iyalah pokoknya bikin lagi tapi bukan rework, kalian emang bikin dari nol lagi, bukannya ngerjain barang yang udah jadi tapi karena mau kalian tambahin apa gitu, enggak kan, kalian kayak bikin produksinya emang 1.050 unit gitu loh. Nah, bisa aja kayak gini jurnalnya. Bisa lagi, misal dipisah lagi WIP ini yang 1.000 dulu, yang 60 juta dulu. Berarti nanti WIP 50 unitnya 3 juta. Material payroll FOH-nya berapa gitu, menyesuaikan. Kayak gitu bisa. Baru deh bikin jurnal, tinggal bikin jurnal cash pada sales revenue-nya gitu. Nah, jurnalnya jadi kayak gini aja. Buat yang soal UTS. Tuh. Kalau mau satu-satu juga nggak apa-apa, jadi kayak aku bilang 1.000 dulu, terus catat dulu berapa ininya, baru bikin lagi. Nanti bikinnya itu bukan FOH kontrol, kayaknya bikinnya tetap WIP. WIP pada material payroll FOH senilai 3 juta tadi, yang buat 50 unitnya. Nah, untuk 50 unitnya itu nanti baru kalian balik lagi ke COGS si WIP-nya. COGS pada WIP senilai 3 juta. Jadi ntar sama-sama aja sebenarnya. Itu terserah sih kalian mau pakai jurnal yang mana. Cuma kayaknya kayak gini ya kalau aku lihat dari konsep yang kemarin 38.500 itu. Karena dia hitungannya sama. Bikin 900 unit awalnya, terus si orangnya minta lagi harus bikin 1.000 nih. Karena 100 unit kita cacat kan. Nah, kita bikin lagi 1.000. Nah, jurnalnya kan gitu. WIP material payroll FOH itu senilai 1.050 unit. Nah, baru deh catat berapa spoiled-nya, baru penjualannya berapa. Gitu. Dan ini kalau yang B ini, yang B udah bener ya. Yang B-nya cuma apa ya? Cuma kayak kita ngerjain rework nih.
modifikasi kalau ini. Nah, kalau ini kan pemesanan minta, berarti ya udah kita bebanin ke WIP senilai material payroll FOH-nya ini per unit dikali sama 50 unit, ketemu WIP 1 juta, berarti COGS-nya yang tadinya. Oh, salah aku. S1 dong. Nih. WIP-nya, COGS pada WIP ini berarti ada 1000 unit nih, 60 juta ditambah 1 juta. Nah, berarti COGS pada WIP 61 juta, cash pada sales-nya 150% dikali 61 juta. Udah gitu. Ini yang UTS kemarin ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau masih ada yang bingung? Aku sangat mewajarkan kalau kalian mungkin masih mencerna dulu gitu, takutnya ini mau dibuka lagi nanti recordnya mah enggak. Pokoknya ini tuh sebenarnya banyak di prosesnya aja. Maksudnya karena kalian harus bikin COPR ya, jadi banyak gitu. Kan bentuknya macam-macam tuh. Ingat ya, ini kan tadi aku cuma bahas abnormal spoilage sama normal shrinkage. Kalau misalnya normal spoilage perlakuannya sama normal shrinkage. Di equivalent unitnya kita nggak nambah-nambahin unit loss, ya kan? Di cost as output-nya kita nggak nambah-nambahin unit loss-nya, cost for unit loss, enggak. Itu kalau dia normal shrinkage atau normal spoilage, nggak ada tuh cost buat unit spoiled-nya, nggak ada. Kita bebanin ke semua barang yang jadi output gitu loh. Di output-nya ada WIP ending sama transfer out aja, dibebanin semuanya ke sana. Kalau misalnya abnormal shrinkage, perlakuannya sama abnormal spoilage sama aja. Cuma namanya aja nanti di sininya unit loss in process, bukan unit spoil gitu. Nanti yang loss ini berapa sih biayanya yang diserap sama unit yang hilang ini? Ya kita yang tanggung ke FOH control gitu. Kalau ini kan berapa biaya yang cacat kita tanggung ke FOH control. Kalau itu berapa biaya yang hilang, nah kita tanggung ke FOH control juga. Sama aja. Ada pertanyaan nggak? Oke. Gimana teman-teman? Bingung nggak? Kalian jujur aja kalau masih bingung kan gitu. Nanti kalau yang mau ikut kelas Sabtu boleh nanti minta PC aja, minta linknya ke aku. Oke. Masih mencerna, Kak. Iya, aku mengerti kok. Kemarin tuh aku banyak evaluasi. Maksudnya evaluasinya isinya kayak, Kak, aku jawab tuh, aku diam tuh bukan karena aku nggak mau jawab, tapi aku emang lagi mencerna dulu. Gitu. Iya, emang perlu dicerna dulu kok. Kos itu. Lagi ini bentuknya tuh banyak banget, lumayan lah ya. Pokoknya yang emang fokusnya itu kalau diproses itu spoilage sama shrinkage, rework itu jarang. Rework sama scrap itu rata-rata dikeluarin di cost lagi di job order. Kalau buat yang proses keluarnya biasanya spoilage sama shrinkage. Aku belum nemu soal aneh-aneh sih. Mungkin kan kalau ada soal aneh-aneh boleh bisa mau dibahas. Itu ya. Tadi kita mulai 15 menit lagi lah. Kalau ada yang mau live duluan, silahkan. Kalau udah azan gitu, siapa tahu di rumahnya udah azan, mau duluan nggak apa-apa. Oke, gimana teman-teman? Masih belum ada pertanyaan? Jadi ini bisa kalau kalian udah ngerti konsep proses costing, kalian udah paham prosesnya gimana, ya ini tinggal nambah-nambahin aja. Ya. Jadi jangan sampai lupa proses costingnya. Baik FIFO sama average. Aku kemarin di UTS itu untungnya nggak keluar kalau nggak salah proses costing.
UTS aku. Cuma ada apa namanya? Itu mana sih? Di UTS aku itu kayaknya ya, cuma ada yang job deh. Nggak tahu sih, belum lihat lagi mana ya. Filenya gimana? Ada yang nanya. CLPR buat jurnal yang B. Oh, yang ini ya. TM8 ini. Ini, jurnal ini. Gimana? CLPR itu buat spoilage sama shrinkage, iya. Karena kalau scrap, dia itu nggak bakal mempengaruhi WIP kan. Maksudnya ya nggak bakal mempengaruhi perhitungan dalam proses kita. Spoilage itu makanya spoilage sama rework itu dia nggak banyak dibahas di proses, karena itu dia nggak ada hubungan sama COPR, nanti dia terakhir-terakhiran tuh. Gitu si scrap sales ini. Terakhir-terakhiran doang, dia dibikin jurnalnya aja paling. Nggak melibatkan COPR-nya. Sama rework juga, rework kan barangnya udah selesai, udah selesai diproses, tinggal kurang apa gitu kan. Jadi udah nggak nyangkut di COPR lagi, karena COPR itu buat ngitung HPP kita kan. Nah itu nggak boleh dua itu, scrap sale sama rework itu. Gitu, karena dia sebenarnya bukan bagian dari proses. Kalau dia cacat atau dia hilang di proses, ya itu kan masuk ke perhitungan berapa sih unitnya yang cacat berapa, yang hilang berapa, biayanya berapa. Kalau misalnya tadi yang scrap sama rework, dia itu nggak berhubungan sama proses secara langsung. Jadi udah selesai proses baru ketahuan ada barang sisa nih, bahan sisa. Saya jual, ngurangnya FOH, kontrol atau COGS. Sama kalau rework barangnya udah jadi, mau dimodifikasi misalnya. Ya udah nggak ada hubungannya lagi sama COPR-nya gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh lewat chat juga. Kalau nggak ada, ya udah segini aja. Nanti aku kalau bisa sih malam ini ya. Nanti aku kasih recordnya, tapi belum tahu nih sinyalnya. Kalau suka pas nguploadnya lama kan. Semoga bisa lah, nanti kalau bisa ntar aku malam ini aku kasih ininya sama Excel-nya juga. Kayaknya belum ketahuan ada revisi sih di modul lagi di PPT sama di ininya. Ya udah kalau gitu. Oh ini nih, aku lupa ada yang mau sampaikan di sini nih. Nah, jadi kalau yang kemarin itu mana ya? Ini kalau misalnya dari bapaknya nih, normal abnormal spoilage ini misalnya buat job order. Nah, dia itu sama, bisa ke belum di-sharing ya. Oke, satu lagi deh. Sebenarnya aku nggak tahu bakal keluar apa enggak. Semoga enggak lah. Jadi kalau normal spoilage itu sama sih. Kalau misalnya tadi yang aku bilang 38.500 itu, kalau dia dianggap normal, ya kita bagi aja ke semua. Kalau misalnya dia bisa di-trace, itu punyanya jobnya PT Donald gitu misalnya. Tapi kalau enggak, misalnya nggak bisa, ini nggak bisa di-trace nih. Mana ya? Nih, terjadi pada job tertentu tadi yang 38.500 itu, contohnya itu 38.500 karena dia menghasilkan 1.100 barang 100 barang cacat, 1.000 barang jadi, dia dibaginya ke 1.000 barang aja si 38.500-nya. Jadi yang asalnya barang itu nilainya 35, cost-nya 35, karena kena efek dari barang yang cacat, dia jadi 38,5 nilainya kan. Nah, kalau misalnya yang ini, dia itu nih, nah,
Kalau misalnya yang ini, dia itu normal spoilage, terjadi merata untuk semua job. Nah, kalau terjadi merata untuk semua job, berarti nanti untuk jurnal spoiled goods-nya sama nih. Spoiled goods inventory, evaluasi control pada WIP. Nah, kenapa pada WIP? Karena tadi kita kan apa ya namanya ya? Kita kan nggak bisa membebankan ke WIP mana-mana kan. Makanya di sini spoiled goods inventory, evaluasi control pada WIP. Nah, jadi sebenarnya ini tuh sebenarnya mirip-mirip sama yang kemarin gitu aja. Jadi ini tuh cuma buat ngejurnal dari spoiled goods-nya ya, bukan ngejurnal apa namanya? Bukan ngejurnal ada FG-nya gitu, bukan. Ini kan masih total ini 100.000 ini. Cuma yang spoiled ini kita itu dibagi rata katanya. Aku juga masih bingung ya karena nih. Nih, 5 unit cacat ini. Ya udah, tinggal kita jurnal berapa sih biayanya, tinggal dibagi aja, dibagi rata gitu loh biayanya. 5 unit, ini kan biayanya 1.000 nih per unitnya. Mana sih? Mana sih? Loh. Bentar. Kok aku jadi 2.000 bukan 1.000 tuh kan nih. Ini 2.000 nih, 5 kali 2.000 mulai 10.000. Nah, ini bisa dijual 600 dikali 5 3.000, evaluasi kontrolnya 7.000. Kalau ini tuh kalau misalnya dia nggak bisa di trace, jadi normal spoilage terjadi secara merata untuk semua job gitu. Soalnya ini aku hampir tidak pernah menemukan di soal. Jadi ya kalau kalian mau pelajari nanti aku kasih linknya di sini. Gitu, pokoknya ini sama aja, tinggal kita ngitung berapa sih spoilage-nya tadi kurangi sama WIP-nya gitu. Nih, lihat lagi ya. Kalau misalnya dihasilkan 140 good unit evaluasi control dialokasikan ke 140 unit, nanti si evaluasi control ini bakal dialokasiin lagi. Pokoknya agak ini deh. Dialokasiin lagi ke barang unit yang bagus. Nih. Jika pada periode itu dihasilkan 140 good unit. Jadi nanti walaupun ini tuh walaupun ini tuh dari job tertentu misalnya, tapi dia itu bisa dialokasikan secara merata untuk semua job. Jadi ini tuh misalnya 140 unit itu dari job 1, 2, 3. Nah, kalian bagi semuanya ke job 1, 2, 3. Itu buat nentuin berapa sih cost dari cost dari cost dari per unitnya berapa. Nanti bakal nambah senilai 50 per unit. Karena kita membebankan ini ke ke unit yang jadi gitu loh. Karena dia normal spoilage hitungannya. Gitu. Walaupun terjadi spoiled goods ini, kita nggak bebanin ke evaluasi control, tapi kita bebanin ke pelanggan gitu loh. Nambah-nambahin WIP masing-masing unit 50 nih dari evaluasi control ini. Gitu. Itulah pokoknya. Tapi beneran jarang banget dibahas. Coba kalian, nanti kalau kalian nemu soalnya deh, kasih ke aku misalnya. Soalnya aku nyari di charter gak ada ya. Ini kayaknya soal di mana? Di charter, tapi bukan di problem. Tuh. Ngeren kali, Kak. Normal abnormal. Enggak, tapi di sini dari charter bapaknya tuh pakai. Nih. Aku nggak tahu ya, aku mungkin dari Honren juga nggak tahu nih. Ini dari charter soalnya itunya apa namanya? Sumbernya. Nulisnya cuma charter doang bapaknya. Pokoknya aku belum nemu lagi deh. Ya, pokoknya itulah, nggak terlalu, biasanya jarang dibahas soalnya. Gitu, sama aku sama Bu Rizky itu nggak pernah bahas itu soalnya. Walaupun ibunya kalau kuis itu pas aku ya suka pakai Hongren. Gitu, tapi kalau misalnya ini sih pakainya sesuai sama yang di charter.
nggak bahas normal abnormal spoilage buat job order posting. Yaudah ya, cukup sekian semuanya. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan boleh chat ke aku. Secepatnya aku kirim record sama Excel-nya. Yaudah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.